Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Suhadi, mahasiswa PPG BED 1 di Universitas Islam Negeri Raden Mas Said, Surakarta. Sekaligus sebagai guru pendidikan agama Islam di SMPIT Nur Hidayah Surakarta di Sumber, Banjarsari, Surakarta. Pada hari ini saya akan melaksanakan praktek pembelajaran uji kinerja. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah. Baik, sebelum kita mulai belajar, untuk menambah keberkahan belajar kita pada hari ini, silakan salah satu memimpin doa sebelum belajar. Silakan maju ke depan. Memimpin doa sebelum belajar. Mari kita membaca doa sebelum belajar bersama-sama. Al-Fatihah. Silakan. Baik, terima kasih kepada Mas Rainanda yang sudah memimpin doa pada pagi hari ini. Semoga doa-doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kabar anak-anak semuanya? Sehat semuanya? Alhamdulillah. Semoga senantiasa sehat walafiat. Baik, Ustadz akan absen dulu ya. Mas Abdillah Orhan sakit ya. Kita doakan semoga lekas sembuh. Fadlur Rahman, Fahri, Falah Hamzah, Faran Rasha, Faris Aflah,
Fawas, Hafiz, Haidar, Raihan Azka, Rainanda, Syafi Ali. Terakhir, Wildan. Alhamdulillah. Yang sakit kita doakan semoga lekas sembuh, ya. Yang sedang latihan untuk pentas seni kita doakan semoga diberikan kelancaran. Baik, kita akan cek konsentrasi ya. Cek konsentrasi. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 2. Enggak kok fokus. Tepuk 3. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 1. Tepuk 3. Tepuk 2. Tepuk 1. Tepuk 3. Alhamdulillah, sudah fokus semuanya. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Baik, untuk menambah ya dan menguatkan rasa nasionalisme kita akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Ayo semangat. Menyesuaikan itu ya. Jangan cepat-cepat. Ya Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Dan negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Sekali lagi, lebih semangat lagi. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Baik, terima kasih. Sudah menyanyikan lagu Indonesia, lagu apa? Garuda Pancasila. Ya, lagu Garuda Pancasila. Semoga bisa menambah rasa nasionalisme kita. Baik, Ustadz akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita. Ya, tadi sudah Ustadz sampaikan bahwa materi kita pada hari ini adalah tentang apa? Rukhsah. Ya, tentang rukhsah. Harapannya ya setelah kita mempelajari materi tentang rukhsah ini, peserta didik dapat memahami ketentuan dalam sholat jamak dan qashar. Yang kedua, peserta didik dapat mempresentasikan ketentuan-ketentuan dalam jamak dan qashar. Baik, pernahkah kalian melakukan sholat jamak dan qashar? Angkat tangan, yang pernah angkat tangan. Wah, hampir semuanya, ya hampir semuanya. Baik, turunkan, turunkan. Ada yang tahu apa sih sebab-sebabnya kita dibolehkan menjamak sholat?
Angkat tangan yang tahu. Angkat tangan. Yang tahu angkat tangan. Ya, apa? Perjalanan jauh. Masya Allah. Barakallahu fikum. Ya, Masya Allah. Barakallahu fikum. Perjalanan jauh. Ya. Baik. Kita akan menyimak video lagi. Ya. Kita akan menyimak video singkat tentang materi yang akan kita bahas pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, kalau kita bepergian dalam jarak yang sangat jauh, misalnya sudah mencapai 90 km ke atas, di antara kita ada yang melaksanakan sholat jamaah ataupun qashar. Sholat jamaah adalah menggabungkan antara dua sholat, pasangannya zuhur dengan asar, maghrib dengan isya. Syarat yang pertama, seseorang harus niat jamak takhir di dalam waktu yang pertama. Ketika memasuki waktu zuhur sampai sebelum waktu zuhur itu usai, misalnya jam 12 sampai jam 3 misalnya, di dalam rentang waktu jam 12 sampai jam 3 seseorang harus hatinya mempunyai niatan untuk melaksanakan sholat zuhurnya berada di waktu asar alias melaksanakan sholat jamaah takhir. Kalau orangnya sudah niat yang seperti ini, nanti sholat zuhurnya sudah bebas dilaksanakan di waktu yang kedua dengan tanpa ada niat jamak-jamak lagi. Dia hanya perlu melaksanakan sholat begitu saja. Yang syarat berikutnya adalah sholatnya ini dilaksanakan di waktu yang kedua, namun tidak diperlukan harus urut zuhur terlebih dahulu baru asar, tidak, namun boleh dibalik-balik. Ini adalah syarat sholat jamak. Bagaimana dengan qashar? Qashar adalah meringkas sholat yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Tidak berlaku bagi sholat maghrib yang jumlahnya 3 rakaat ataupun sholat subuh yang semula sudah 2 rakaat kemudian diringkas menjadi 1 rakaat. Kira-kira sudah paham belum terkait dengan sholat jamak dan qashar? Sudah paham belum? Sudah paham. Baik, kita akan lanjutkan ya. Kita akan lanjutkan biar lebih mendalam lagi pemahaman kita. Baik. Safar ya, safar tadi adalah bepergian jauh. Bepergian jauh itu ada 4 macam. Ada 4 macam safar, bepergian jauh. Yang pertama adalah safar yang sifatnya itu wajib. Jadi harus dilakukan. Contohnya apa? Contohnya adalah dalam rangka untuk apa? Melunasi hutang. Karena melunasi hutang hukumnya wajib atau enggak? Wajib apa enggak? Nah, orang yang punya hutang wajib melunasi. Kalau misalnya ada orang hutang dan yang dihutangi itu tempatnya jauh di Surabaya, yang hutang di Solo, yang dihutangi di Surabaya, maka kalau tidak ada cara lain untuk melunasi hutang itu selain dengan pergi ke Surabaya, maka wajib bepergian ke Surabaya dalam rangka apa? Melunasi hutang. Yang kedua safar sunnah. Ini yang sering kita lakukan. Ada yang pernah mudik ketika mau Idul Fitri? Siapa? Yang mudik? Ya, yang boarding ini. Ya, mudik kemana? Ke Pati. Ya. Nah, safar bepergian jauh yang hukumnya sunnah, contohnya adalah untuk silaturahim. Menyambung hubungan dengan kerabat. Mudik ini bagian dari silaturahim. Hukumnya sunnah. Safar yang hukumnya mubah. Contohnya apa? Piknik. Ya. Ada yang pernah piknik? Ada yang ingin piknik? Nggak ada yang ingin piknik? Nggak ada yang ingin piknik? Nah, nanti insya Allah ya, ditunggu saja. Yang keempat safar maksiat. Misalnya ada orang mau ke Jakarta, ya, tujuannya untuk merampok. Nah, ini maka safar yang hukumnya haram. Karena apa? Untuk maksiat. Nah, ini macam-macam safar, ada 4. Kemudian bagi orang yang bepergian jauh atau istilah musafir itu mendapatkan berapa rukhsah? 2. Yang pertama adalah menjamak sholat.
Yang kedua, mengqashar sholat. Menjamak sholat dan mengqashar sholat. Nah, yang dimaksud dengan menjamak sholat itu adalah menggabungkan dua sholat dalam satu waktu. Digabungkan dua sholat fardu dalam satu waktu. Ini arti menjamak sholat. Dalilnya ini ya, bahwa Rasulullah dulu ya ketika bepergian ya, dan bepergiannya itu misalnya jam 11 ya, maka nanti di tengah perjalanan beliau Rasulullah menjamak sholat duhur dan asar dengan cara takdim ya. Dan beliau juga pernah menjamak takhir, melakukan sholat di waktu yang kedua. Kemudian jamak takdim, jamak itu ada dua ya, jamak takdim dan takhir. Jamak takdim itu adalah menggabungkan antara dua sholat dalam satu waktu, dilakukan pada waktu sholat yang pertama atau kedua? Pertama. Menjamak sholat duhur dan asar, berarti kalau jamak takdim dilakukan pada waktu duhur. Ya. Baik. Selanjutnya syarat jamak takdim. Syarat untuk jamak takdim ini ada 4. Yang pertama harus ada niat. Ya. Niat untuk jamak takdim itu dilakukan pada waktu sholat yang pertama. Ya, pada waktu sholat yang pertama, niatnya. Kemudian yang ketiga adalah berurutan. Kalau misalnya kita menjamak takdim sholat maghrib dan isya, maka setelah melakukan sholat maghrib harus langsung sholat isya. Enggak boleh ditinggal WA-an ya, atau makan malam dulu, enggak boleh. Tapi langsung setelah selesai sholat maghrib langsung sholat isya, namanya berurutan. Yang keempat, jamaknya dilakukan ketika masih dalam perjalanan. Ya, jadi tidak boleh, misalnya Mas Arzat ya, mau ke Pati, ya, kemudian menjamak sholatnya ketika sudah sampai rumah di Pati, tidak boleh. Ya, menjamak sholatnya harus ketika masih di tengah perjalanan, tidak boleh ketika sudah sampai rumah. Nah, ini syarat jamak takdim. Kita lanjutkan sekarang jamak takhir. Apa itu jamak takhir? Menggabungkan dua sholat dalam satu waktu, dilakukan pada waktu sholat yang kedua. Menjamak takhir sholat duhur dan asar berarti dilakukan pada waktu sholat asar. Namanya jamak takhir, jamak takhir. Kemudian syaratnya. Nah, syarat untuk jamak takhir ini hanya dua. Ya, hanya dua, Mas. Yang pertama adalah niat menjamak sholat pada waktu sholat yang pertama. Contohnya gini, saya menjamak takhir sholat duhur dan asar. Maka ketika waktu sholat duhur, hati saya membersihkan niat untuk menjamak takhir nanti pada waktu sholat asar. Ya, jadi niatnya dilakukan pada waktu sholat yang pertama. Membersihkan niat untuk menjamak takhir. Contohnya zuhur asar, ya, nanti dilakukan pada waktu sholat asar. Yang kedua, syaratnya adalah masih dalam perjalanan, sama tadi. Jadi kalau menjamak takhir itu kalau sudah sampai tujuan maka tidak boleh. Misalnya saya mau ke Jakarta, ya, ketika sudah sampai Jakarta nggak boleh saya menjamak takhir. Ya, bolehnya menjamak takhir adalah di tengah perjalanan sebelum sampai Jakarta. Ya, sebelum sampai tujuan. Kemudian tadi jamak, sekarang qashar. Apa itu qashar sholat? Mengqashar sholat adalah meringkas jumlah sholat fardu yang awalnya itu 4 rakaat menjadi 2. Berarti yang bisa diqashar sholat apa saja? Duhur, asar, isya. Kemudian syarat qashar sholat ada 5 di sini.
Yang pertama adalah bepergiannya itu bukan untuk maksiat. Jadi bepergiannya bukan untuk maksiat. Kalau ada orang bepergian dalam rangka untuk maksiat, maka ya dia tidak boleh mengqashar sholat. Yang kedua, jarak perjalanannya itu kira-kira adalah berapa? 81 kilometer. Ya, kira-kira 81 kilometer. Yang ketiga, sholat yang diqashar adalah sholat yang memang diperintahkan saat itu. Ya, nggak boleh sholat yang kemarin, kemudian diganti ketika kita perjalanan jauh, kemudian kita qashar, nggak boleh. Kemudian yang keempat, niat mengqashar sholat itu bersamaan dengan takbiratul ihram. Jadi ketika kita takbiratul ihram, Allahu Akbar, maka hati kita bersihkan niat untuk mengqashar sholat. Kemudian yang kelima, tidak bermakmum kepada orang yang mukim. Mukim itu apa? Ada yang tahu? Mukim itu lawan kata musafir. Kalau musafir tadi apa? Orang yang bepergian. Ya, orang yang bepergian. Maka mukim itu adalah orang yang tidak bepergian. Jadi orang yang dia tidak sedang bepergian, namanya mukim. Lawan kata dari musafir. Ya, ini syarat untuk mengqashar sholat. Baik. Sampai sini paham? Paham tum? Paham tum? Baik. Sekarang kita masuk ke tugas kelompok. Ya, silahkan. Tempat duduknya digeser. Tempat duduknya digeser menghadap sana. Ya, digeser Mas, menghadap sana. Ya, digeser. Biar berhadap-hadapan. Yang sini digeser juga. Ya. Digeser. Baik. Baik, sekarang saatnya presentasi. Ya, presentasi setiap kelompok ada perwakilan yang maju. Silakan dari kelompok 1. Kita kasih tepuk tangan semuanya. Silakan, yang mewakili siapa? Ya, silakan. Perkenalkan dulu, ya. Salam dulu, salam ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalan, kami perwakilan dari kelompok 1. Nama saya Arka. Nama dia Nanda. Ya, silakan. Langsung dibaca ya, langsung dibaca. Dibacakan. Yang keras, yang keras. Tertib. 2 niat jamak pada sholat pertama. 3 mualat berurutan. 4 masih dalam perjalanan. Definisi jamak takdim adalah menggabungkan pelaksanaan 2 sholat pada waktu sholat yang pertama. Ya. Baik, ditutup, YouTube. Dari itu saja dari kelompok 1. Mohon maaf lahir batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih tepuk tangan kelompok 1. Silakan. Terima kasih Mas Arka, Mas Nanda. Baik, semuanya ya. Baik.
Sekarang kita sambut kelompok 2. Tepuk tangan. Kelompok 2. Silakan 2 anak enggak apa? 2 anak enggak apa? Ya enggak apa. 2 enggak apa, silakan. Silakan. Ya. Mendengarkan semuanya ya. Dengarkan dengan baik. Silakan, Mas. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syarat dan tata cara jamak takhir. Yang pertama niat sholat jamak takbir, yang kedua masih dalam perjalanan. Tata cara melaksanakan jamak takhir adalah menggabungkan dua sholat pada waktu yang kedua. Contoh, zuhur dan asar dikerjakan pada waktu asar. Yang dari kelompok 2. Jika kalau ada kesalahan, mohon maaf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih tepuk tangan. Kasih tepuk tangan. Silakan. Baik, kita sambut sekarang kelompok 3. Didengarkan ya, silakan. Kelompok 3. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentang apa? Tentang apa? Tentang apa temanya? Oh, ini berarti sama. Enggak apa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih tepuk tangan. Ya, baik. Terima kasih semuanya ya. Terima kasih semuanya yang sudah mempresentasikan tugas yang diberikan, yaitu tentang membuat peta konsep, membuat peta konsep. Baik. Dari seluruh materi yang tadi saya sampaikan, tentang rukhsah, ya, kita simpulkan bahwa bagi seorang musafir itu mendapatkan 2 rukhsah. Yang pertama menjamak sholat, ya. Yang kedua mengqashar sholat, ya. Yang pertama menjamak sholat, yang kedua mengqashar sholat. Nah, ini adalah kemudahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan syarat-syarat tadi. Ya, dengan syarat-syarat yang sudah disebutkan tadi. Ya, terkait dengan jamak takdim misalnya. Bahwa jamak takdim itu salah satu syaratnya adalah ya, menjamak sholatnya itu ketika masih dalam perjalanan. Ya, enggak boleh ketika sudah sampai tujuan baru menjamak takdim. Begitu juga dengan jamak takhir. Ya, menjamaknya harus ketika masih dalam perjalanan.
Kemudian mengqashar sholat. Yang boleh dikosor adalah sholat yang 4 rakaat. Yang 3 rakaat, yang 2 rakaat tidak boleh dikosor. Nah, ini kesimpulan materi yang kita pelajari pada hari ini. Kemudian dari materi tadi yang sudah kita pelajari, adakah yang mau ditanyakan? Silakan. Silakan. Ada yang tanyakan? Terkait dengan materi yang tadi sudah kita pelajari? Fahim tum? Sudah paham semua? Alhamdulillah. Nah, untuk pertemuan berikutnya, insya Allah nanti kita akan mempelajari tentang rukhsah bagi orang yang puasa. Ya, kali ini kan rukhsah bagi musafir dalam sholat. Nah, pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang rukhsah bagi orang yang puasa. Baik, kita sudah sampai di penghujung pembelajaran. Ya, mari kita tutup pelajaran kita pada hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ada salah dan kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.